Salam pemirsa, kita bertemu kembali. Puji Tuhan, kita akan memperdalam mengenai Alkitab kita pada saat ini melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan di studio sudah hadir narasumber kita. Di sebelah kiri saya Pak Situmeang. Apa kabar Pak? Salam pemirsa, kabar baik. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Kaunang. Apa kabar Pak? Luar biasa, puji Tuhan Pak Darwis. Shalom. Pemirsa, sebelum kita mulai diskusi pendalaman Alkitab kita melalui pelajaran Sekolah Sabat, kita akan mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Situmeang. Silakan Pak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur, berterima kasih kesempatan yang indah ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk memperdalam akan firman Tuhan. Biarlah kuasa dari surga, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami yang mengambil bagian pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa di rumah, di mana saja pun berada, ada pelajaran pendalaman Alkitab menarik pada minggu ini yang boleh kita pelajari, yang berjudul Pelayanan Perkotaan di Zaman Akhir. Bagaimana pelayanan kita boleh diadakan di tengah kota yang luar biasa ini? Kita akan pelajari lebih dalam dan narasumber kita sudah siap mendiskusikannya pada kali ini. Kami berharap bahwa semua pemirsa akan mendapatkan berkat dari pelajaran diskusi pendalaman Alkitab kita kali ini. Mungkin Pak Kaunang bisa memberikan gambaran kepada kita, kepada pemirsa, bagaimana ini pelayanan di perkotaan di zaman akhir ini Pak? Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pertanyaan yang baik yang telah dilontarkan oleh Pak Darwis akan kita jawab di dalam 2 poin penting. Yang pertama adalah, kota itu adalah berhubungan dengan kata urbanisasi. Jadi banyak masyarakat yang ada di pedesaan, di kota-kota kecil ingin datang ke kota besar untuk mencari sesuatu yang lebih ya dari yang mereka alami sebelumnya. Namun yang kedua yang lebih menarik adalah kota ini memiliki beberapa variasi. Yang pertama dari segi budaya, segi etnis, segi logat, segi bahasa dan sebagainya. Ini yang menarik sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang Bapak sudah lontarkan tadi. Ya itu saja. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Situmeang? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelayanan perkotaan di zaman akhir ini menjadi isu yang sangat-sangat sentral, khususnya bagi organisasi kita, ya, bagi kekristenan. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Bila mana kita lihat dalam Lukas 8 ayat 1, ya, kalau kita baca, mari pemirsa kita buka ayat Alkitab kita, di dalam Lukas 8 ayat yang pertama sangat menarik apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, ini menjadi isu yang sentral bagi kita pada saat ini. Karena Yesus juga dia berjalan berkeliling ke kota-kota untuk mengabarkan Injil. Nah, apa yang kita lakukan untuk itu? Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, itu artinya apa? Kita sebagai umat Kristen juga harus concern juga kepada kota-kota tersebut, karena kota ini merupakan pusat ya. Jadi bila mana sudah pusat dikuasai, ya akan lebih mudah untuk penetrasi kepada di daerah-daerahnya. Artinya apa? Mari kita bangun satu rencana, plan yang baik ya agar kota-kota ini bisa kita layani, bisa kita jangkau agar kiranya penyebaran, penyampaian akan pekabaran ini bisa segera selesai dan nama Tuhan dimuliakan khususnya di kota-kota besar. Ya, kalau kita lihat memang di kota-kota besar ini dari segi penduduk sangat banyak, budaya yang berbeda, bercampur aduk, dari mana saja mungkin juga tingkat pendidikan yang mulai dari yang rendah mungkin sampai yang paling tinggi. Betul. Ada di perkotaan ya.
Jadi ini ada perlu juga kita jangan lupa rupanya. Yesus sendiri pergi ke kota-kota dalam pelayanan ini. Luar biasa. Jadi kita gimana Pak? Dihimbau ya untuk dihimbau agar kita juga harus membuat suatu program, buat satu rencana ya agar komunitas yang ada di kota ini kan dibilang ini kompleks, sangat kompleks ya di situ ya. Sehingga mereka juga perlu mendapat kadang-kadang di kota ini karena mereka terlalu sibuk ya waktu untuk bersekutu, datang ke gereja itu kadang-kadang sudah tidak ada lagi waktunya. Sehingga bila mana kita datang berkunjung atau melakukan suatu kegiatan atau KKR, itu membuat bisa firman itu, pekabaran itu bisa sampai ke mereka. Terima kasih. Mungkin Pak Kaunang ini, kita juga tentu di kota itu bukan, kadang-kadang orang berpikir bahwa kota itu semua adalah kesenangan. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat di kota. Tetapi tanpa disadari ada juga ini kesulitan, kesedihan. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa. Sangat menarik pertanyaan ini. Yang perlu kita pelajari kehidupan di kota ada dua, depresi mental. Yang pertama adalah orang yang berkelas dan orang yang disebut dengan di bawah kelas. Orang yang berkelas itu adalah orang-orang yang sibuk di perkantoran, baik itu manajer, direksi, dan sebagainya. Mereka secara kemampuan, pengetahuan tidak ada masalah. Tetapi secara depresi, mental, dan sebagainya, mereka perlu ada obat-obat yang manjur untuk diberikan kepada mereka. Nah, inilah yang poin utama supaya kita masuk sebagai satu bagian dari hamba-hamba Yesus untuk dapat memberikan apa? Kekuatan, baik kesehatan ataupun iman mereka dikuatkan. Namun di bagian lain, di kota itu juga ada bagian-bagian kecil orang-orang yang depresi karena sulit mencari pekerjaan, sulit mencari makanan, dan sebagainya. Inilah yang menjadi kesempatan untuk kita masuk dan memberikan pertolongan secara kesehatan dan kerohanian bagi kedua apa? Bagian terpenting ini Pak. Dan mungkin ada bagian-bagian yang lain yang kita akan pelajari berdasarkan survei ke depan Pak. Jadi kelihatannya di dalam kesibukan kota besar itu ada satu kebutuhan juga yang lain ya, yang dibutuhkan setiap orang. Amin. Nah, dan di sana kita boleh masuk. Disitulah kita masuk. Itulah sentuhan-sentuhan rohani itu kita berikan. Pelayanan, kita doakan dia. Kadang-kadang lah di kota ini kita tahu lah ya, kita keluar dari rumah saja sudah terjebak macet. Stres sudah mulai di situ ya, simpang siur ya. Akhirnya untuk mengejar waktu, stres pikiran. Perlu penenangan rohani. Ya, di sinilah kadang-kadang kita perlu sentuhan-sentuhan kita agar mereka bisa menjalani kehidupan ini. Mereka tahu bahwa masih ada Tuhan ternyata yang menjadi sumber kehidupan itu. Karena memang kita perlu ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Nah, itu kita harus jaga. Dan juga peran kita sebagai umat-umat Tuhan yang bekerja di perkantoran. Kita harus menjadi apa? Mercusuar di sana. Yang kalau bisa kita bangun komunitas kelompok kecil di perkantoran-perkantoran besar itu, di gedung-gedung bertingkat itu, supaya di situ ada siapa? Tuhan hadir di situ, sehingga membuat berkat bagi perusahaan di mana mereka bekerja. Ini sebenarnya yang Tuhan inginkan. Sebetulnya ada opportunity dan kesempatan di mana pekabaran ini bisa masuk karena ada kebutuhan. Orang juga tidak bisa hanya kerja dari pagi sampai sore, bangun lagi kerja sampai sore, disibukkan. Dan ada kebutuhan rohani. Mungkin ya pada saat kelompok, mungkin di akhir pekerjaan, mungkin yang komunitas yang Kristen dulu lah berkumpul berdoa bersama-sama. Sebelum pulang ke rumah supaya di perjalanan diberkati. Atau pagi-pagi juga sebelum mulai kerja. Nah, itu kesempatan, peluang yang bisa kita lakukan, kita tunjukkan. Hal-hal yang sederhana, kita doakan mereka akan bekerja seharian itu akan enjoy, bahagia. Dan juga mendoakan keberhasilan perusahaan. Keberhasilan perusahaan itu pasti senang lah, siapa yang nggak mau didoakan. Luar biasa. Dan tidak sadar penginjilan akan berjalan. Masuk di situ. Luar biasa. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam
Apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Dan ini Pak Situmiang barangkali. Ya. Situmiang ini mengenai dalam pekabaran kita ini tentu kita juga menabur sebetulnya firman Tuhan itu di dalam kota ini. Ya. Gimana Pak Situmiang? Mungkin kasih gambaran mengenai bagaimana kita menabur dan boleh kita menuai juga membawa hasil di kota ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis, luar biasa ini ya, semakin menarik pembahasan kita. Kalau kita pertanyaan yang menarik mengenai menabur, ya ini penting ini, ya. Tidak hanya menabur, kita pada saat menabur pasti ingin menuai juga, ingin menuai ya, menabur dan menuai itu adalah merupakan satu paket ya. Tidak ada orang menabur, petani ibarat petani lah, dia menabur benih pasti ingin menuai benih yang baik. Nah kalau kita menabur benih tapi prosesnya tidak kita lakukan, kita tidak akan menuai. Nah ini sekarang menarik adalah menabur dan menuai di kota. Kalau kita baca di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 9 ya. Ini mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, daerah perkotaan ini lebih banyak jenis tanahnya ini di kota ini. Karena mereka kan dari desa hampir semua tadi ya, dari budaya dari kelompok etnis, pendidik ya. Menjadi variatif. Menjadi variatif dan ini menjadi semakin menarik. Ya, untuk kita masuk ke dalamnya. Ya. Nah, dan juga di sini poin pentingnya adalah kondisi tanah yang berbeda ini, beragam ya, orang-orang yang kita dapati di situ dan memang juga kita harus lebih dahulu mempersiapkan dulu. Ya, mempersiapkan dulu katanya dalam pelayanan ini perlu berbagai karunia di sana, Pak. Karunia rohani yang diberikan Tuhan. Ada karunia berdoa, ada karunia belajar, ada juga karunia yang menyiapkan konsumsi bisa. Ada karunia yang bisa mendoakan, melayani. Jadi karunia-karunia ini katanya itu akan lebih sempurna bila itu digabungkan, itu menjadi kekuatan untuk bisa masuk, melayani dan ya menyampaikan akan pekabaran itu di perkotaan. Jadi kalau kita mempunyai karunia apapun itu harus kita gunakan. Di dalam kesempatan di perkotaan di mana kesibukan itu terjadi. Ya, jadi kan saya kan nggak ada bisa masuk peluang di sana. Saya kan nggak mungkin. Saya tidak menjadi pegawai di kantor sana. Di perusahaan itu kan ada teman yang lain. Maka dia bilang tadi mari gabungkan itu. Ada mungkin satu orang dia punya sahabat di sana. Dia mungkin tidak bisa berkhotbah, maka carilah lagi yang bisa karunia berkhotbah, mengajar, karunia mendoakan, karunia yang bisa memberikan support mungkin dalam hal materi, dana. Nah ini satu kekuatan ini. Ini yang disampaikan kepada kita. Mari gunakan itu untuk bisa melayani di perkotaan-perkotaan besar. Luar biasa. Pak. Luar biasa. Mungkin Pak Kaudang bisa memberikan tambahan mengenai bagaimana kita menabur dan menuai di kota ini. Silakan Pak. Jadi pandangan Rasul Paulus bisa diaplikasikan di dalam pelajaran yang kita sementara bahas saat ini. Di dalam buku Kisah 2 ayat 46. Ada dua hal yang penting di sini Pak Darwis. Yang pertama adalah kita menggunakan kelompok kecil atau gereja rumah yang bisa kita buat sebagai hal yang menarik. Mengapa? Karena pada saat kita kembali dari tempat pekerjaan, kita tinggal di rumah kita masing-masing dan tentunya kita harus apa? Mulai berbaur dengan tetangga kita, mungkin 10 meter dari rumah kita, 20 meter dari rumah kita, 30 meter dari rumah kita, bahkan 100 meter dari gereja kita.
kita harus mengalokasikan titik-titik mana yang sudah kita rencanakan, baik itu secara daily atau weekly, harian atau mingguan dan bulanan. Inilah yang harus kita buat satu fokus, sehingga apa yang Rasul Paulus pikirkan terjadi bagi kita sesuai dengan apa agenda dia adalah penginjilan di kota. Sudahkah saya dan saudara dimanapun saudara berada melakukan topik atau agenda yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus? Ingat, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang tipe-tipe orang yang ada di kota. Ada tipe yang murah senyum, ada tipe yang agak sinis sedikit. Kita harus pelajari Pak Darwis. Dan dengan demikian, apa yang diberikan oleh Rasul Paulus bisa kita kombinasikan dengan kondisi kota yang ada saat ini, baik di Jakarta, Surabaya, dan sebagainya, maka ada kesempatan untuk kita masuk. Dan yang kedua, kepribadian ini sangat penting. Ada kemungkinan saya memiliki jaringan untuk bidang tertentu. Mungkin ada hobi untuk satu grup badminton, ada hobi satu grup tenis meja, atau hobi futsal dan sebagainya, itu perlu juga Pak. Dengan kita mapping atau kita mirroring yang saya katakan lalu, memiliki cermin yang sama, maka ada kemungkinan apa? Kita masuk lebih mudah di dalam menjadikan orang-orang yang ada di kota itu, yang sudah kita mapping bersama-sama, menjadi satu resolusi, bagian dari Injil yang akan kita masuk ke sana. Ya itu, mungkin hobi kita juga bisa menjadi suatu komunitas, ya kan? Dan pekabaran itu boleh masuk ke dalam komunitas-komunitas kita yang kita miliki. Betul Pak Darwis. Ya. Gimana Pak? Situ yang mungkin ada bisa menambahkan ini. Silakan. Ya, jadi memang ini penginjilan di kota ini sangat menantang ini ya. Sehingga memang perlu membuat suatu perencanaan yang lebih baik lagi dan mempersiapkan, dibilang itu tanah lah ya, dibilang ya, bahwa yang akan kita layani ini dikatakan bahwa itu adalah mungkin tanahnya. Maka perlu persiapan tanah itu, mungkin tanahnya keras ya kan. Yang tadinya mungkin di kehidupan di kota ini ditempah oleh kehidupan yang sangat ketat keras ya. Jadi memang perlu dilunakkan dulu. Amin. Tanahnya digemburkan dulu. Jadi dengan sentuhan-sentuhan ya kan. Supaya bibit bisa masuk dengan baik. Kan begitu kan. Sebelum menanam kan katanya harus digemburkan dulu tanah itu kan, petani. Nah, disiram pakai air supaya lembut lah mungkin ya. Oke, kehidupan di kota banyak tantangan ya. Kita lihat juga kan bagaimana informasi yang ada di media massa pada saat ini kan. Betul. Kebanyakan itu kan semua di kota. Amin. Dalam kasus-kasus. Haleluya, haleluya. Betul. Setuju Pak. Ya, sehingga perlu sentuhan-sentuhan kita doakan dia, kita datang melawat ke rumahnya. Iya. Sehingga itu membuat dia menjadi lebih lunak. Oh iya, ternyata mengandalkan diri sendiri ini di hidup di kota ini nggak bisa. Ternyata. Tidak boleh. Tetap harus ada andalan kita Tuhan. Amin. Itulah yang akan membuat kita damai. Dan kalaupun kita sudah menanamkan bibit-bibit itu harus ada dipelihara, dipupuk, disiram, duri-durinya harus dicabut. Nah, harus memang diamankan terus. Jadi pelayanan itu tidak hanya putus di situ, tapi berkesinambungan. Sebagaimana yang dilakukan Yesus kan, sampai Yesus datang, ya umat-umatku harus berada dalam kandang. Baik yang di kota, dimanapun mereka berada. Tidak ada pilih kasih. Karena Yesus mati untuk universal. Untuk semua. Ya. Mungkin Pak Situmorang bisa meneruskan juga mengenai jangkauan ke kota ini ya. Ini memang suatu yang harus kita lakukan. Suatu mandatori yang harus kita lakukan. Jangan hanya ke daerah tertentu, tapi di kota ini justru dengan kekompleksitasan kota itu, kita perlu juga menyampaikan berita baik ini. Silakan Pak. Luar biasa Pak Darwis. Ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat memang memberikan inspirasi bagi kita umat-umat Tuhan. Pemirsa juga yang diberkati oleh Tuhan, ya bagaimana kita menjangkau kota ini menjadi suatu hal yang perlu diseriusi, lebih fokus lagi ya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Mari kita buka dalam 1 Timotius 2 ayat 4, merupakan ayat yang sangat-sangat menarik ya. Bila mana kita baca 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini pentingnya. Kenapa Yesus ingin katakan jangkau kota? Karena memang supaya semua orang diselamatkan. Tidak ada satupun yang tidak ada yang diselamatkan. Mau dia tinggal di desa, mau tinggal di kota. Yesus ingin supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Kan itu dulu poinnya. Kan ada 2 poinnya di situ tadi. 2 Timotius 2:4, Yesus mau semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mungkin pengetahuan yang mereka miliki selama ini belum kebenaran yang sesungguhnya, belum berdasarkan Alkitab. Tapi mungkin mereka menganggap kebenaran yang dia tahu. Tapi yang sesungguhnya, nah inilah peran kita. Ya, kita sampaikan itu. Tadi dikatakan kehidupan di kota ini kompleks. Ya, mereka banyak menghadapi pencobaan. Ya. Dan nah ini poin pentingnya di sini. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi gini konsepnya yang disampaikan, jangan kita menunggu orang lain untuk menyampaikan pekabaran itu. Tapi peran kita. Nah, Alkitab sudah katakan dalam Roma 10. Ya, coba kita baca dalam Roma 10. Ini poin penting di sini. Ya, supaya kita memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Ya, dia nggak percaya kepada dia. Kenapa? Nggak ada yang menyampaikan. Belum percaya dia karena kebenaran itu belum sampai kepadanya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Gimana dia percaya kepada Tuhan? Dia nggak pernah dengar kok. Nggak ada yang menyampaikan. Untuk menyampaikan. Inilah tugas kita. Nah, kita lanjutkan. Jika tidak ada yang memberitakannya. Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah ini dia. Jadi kalau tidak ada yang menyampaikan kepada mereka, bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan? Nah inilah ya kenapa Yesus ini sampaikan kepada kita agar kita ya melalui kita lah pekerjaan itu, penyampaian kebenaran itu sampai kepada siapa? Kepada mereka. Dan yang luar biasanya Pak Darwis, Pak Kaunang ada tadi nih ayat 15 yang terakhir ini. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Ini pujian Tuhan. Betapa indahnya. Sekarang kita mau dipuji Tuhan nggak? Mau. Kalau mau, betapa indahnya kedatangan Pak Darwis membawa kabar baik. Betapa indahnya ya. Haleluya. Kedatangan Pak Adri Kaunang. Haleluya. Membawa kabar baik. Amin. Ini pujiannya Tuhan bukan manusia. Amin. Luar biasa. Mungkin Pak Kaunang bisa memberikan tambahan. Saya sangat setuju Pak Darwis dengan komentar-komentar dari Pak Sutum yang luar biasa. Saya tidak akan menambahkan, tapi saya ingin supaya kita selalu bersinergi. Ya, di dalam buku 2 Petrus 3 ayat 9. Metode pertama. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan sebagai berikut. Saya akan bacakan Pak Darwis. Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada yang menarik di sini Pak. Jadi metode yang berikut adalah metode repetisi. Artinya bahwa jangan sekali-kali kita membiarkan seseorang atau orang yang kita sudah ajarkan itu pada satu kali saja. Tetapi kita harus olah terus, dan olah terus sehingga apa? Menjadi tanah yang lembek, dan tanah lembek itu menghasilkan apa? Padi yang luar biasa. Yang kedua adalah saya senang sekali untuk menggunakan metode badminton. Artinya ada saat kita memberi, ada saat kita apa? Menerima. Artinya bahwa orang membutuhkan kehadiran kita di dalam dua hal. Memberi dalam arti makanan rohani, dan melayani dalam arti pada saat mereka depresi. Jadi ayat ini sangat membuat kita terharu dan akhirnya klop apa yang dikatakan oleh Pak Situmiang. Bukan manusia yang memuji kita tetapi Allah. Namun konsep metode yang Yesus ajarkan kepada kita, apakah kita sudah lakukan kepada beraneka ragam manusia yang ada di kota besar seperti di Jakarta. Jadi saya sangat tertarik Pak, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus sekali lagi. Sabaslah hamba yang setia. Pak Darwis khususnya, sabaslah Pak Darwis yang luar biasa. Yang pada jam yang ini sementara membawakan apa? Kabar baik di kota besar khususnya ibu kota Jakarta yang tercinta. Luar biasa. Haleluya Pak Darwis. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik
di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain. Kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta, sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini. Dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Sepertinya diskusi kita cukup menarik pada kali ini mengenai pendalaman Alkitab kita melalui Sekolah Sabat. Mungkin Pak Situnggang memberikan beberapa kesimpulan sehingga pemirsa di rumah dapat mengambil apa yang boleh dibawa dari hasil diskusi kita ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ada beberapa poin yang perlu kita ambil dalam pembahasan kita pada saat ini. Yang pertama adalah menjangkau kota itu secara khusus bukanlah tugas yang sederhana, tidak gampang. Betul ya Pak, pengalaman kita ya. Amin. Tapi memang karena ini sudah merupakan misi, ya mau tidak mau kita harus berjuang di sana. Amin. Ya, demi penyampaian kebenaran itu. Nah, sebagai sebuah gereja, kita harus tetap setia kepada panggilan Tuhan ini. Ya. Dan tidak bisa kita lupakan begitu saja. Karena ini adalah tugas yang diberikan oleh siapa? Tuhan kita, pencipta kita. Nah, kalau kita ikuti ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa kota-kota ini, Pak Darwis, katanya memiliki satu tempat khusus di hati Allah. Wow, luar biasa. Satu tempat khusus di hati Allah. Karena Yesus sendiri katakan, dia berjalan berkeliling ke kota-kota. Jadi ada tempat khusus. Contoh, kita lihat, ya. Allah peduli dengan kota Niniwe. Yunus kan disuruh ke Niniwe. Niniwe ini kan kota yang memang sudah boleh dibilang penuh dengan dosa di sana, kejahatan di sana. Tapi Yesus tetap rindu untuk Niniwe itu bertobat. Amin. Artinya apa? Ada tempat khusus di hati Allah di kota ini. Berikutnya Yerusalem. Ketika Yesus menangisi Yerusalem, ya dia rindu Yerusalem itu menerima kebenaran itu. Jadi ada satu kerinduan dari Tuhan agar pekabaran ini boleh juga sampai di dalam kota. Mungkin Pak Kaunang ada memberi kesimpulan, silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa. Yang menarik di sini adalah kota ini adalah identik dengan buku Yeremia 29 ayat 7. Sebagai kesimpulan dari saya, bahwa kita tidak bisa menjangkau sekaligus kota Jakarta dengan kepribadian saya dan saudara secara waktu yang terbatas. Namun tugas kita ada dua hal. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Yeremia 29 ayat 7, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi walaupun saudara tidak melangkah kaki ke Warakas atau ke Kemayoran, saudara doakan presiden kita. Doakan wakil presiden kita. Doakan wali kota dan sebagainya. Inilah metode Allah yang menjadi bagian saya dan saudara di zaman saat ini. Yang kedua adalah kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kita. Bila mana kota itu kacau, huru-hara, kita juga tidak tenang hidup di ibu kota itu. Jadi kiranya dua poin ini bisa menjadi masukan bagi kita semua yang mendengarkan, khususnya para pemirsa, untuk melakukan action-action ini. Walaupun di samping itu, kita tetap melakukan personality touch, sentuhan-sentuhan pribadi yang begitu indah dengan mengatakan, saya hamba Yesus. Luar biasa. Jadi marilah kita mengambil waktu dalam minggu ini ya untuk berdoa. Ya demi bagi kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan. Haleluya. Ya, orang-orang yang ada di mana? Ya di kota di mana kita tinggal. Terima kasih Pak. Demikian pemirsa pendalaman Alkitab kita kali ini melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami berharap bahwa diskusi ini membawa berkat, membawa sukacita, dan yang paling utama kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mengabarkan kabar baik ini ke setiap orang yang boleh kita jangkau di kota besar maupun di desa dimanapun pemirsa berada. Sebelum kami tutup acara diskusi ini, kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Kaunang. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga,
Terima kasih makanan yang indah, makanan rohani yang begitu luar biasa tentang penginjilan di kota. Berkati kota-kota yang ada di negara kami yang tercinta, Jakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, dan kota-kota kecil lainnya. Kiranya kami hanya dapat mendoakan. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan umat-umat. Tuhan berkati firman yang begitu luar biasa dan indah ini bisa menjamah pribadi-pribadi atau masyarakat yang mendengarkan, sehingga mereka semua mengandalkan Allah dan instruksi Allah dapat mereka semua jalankan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.